Oke des, konnichiwa, kembali lagi di channel Sensei. Ya, untuk kali ini Sensei ingin membahas mengenai materi ya Kaigo atau caregiver ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih tentang Kaigo, bisa banget langsung ya lihat channel Sensei pembahasan di video kali ini, yes, Hai. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin ngasih tahu dulu ya mengenai apa sih itu Kaigo, apa sih itu Kaigoshi, dan apa sih tugas-tugasnya, kemudian pantinya apa saja sih dan sebagainya, nih. Sebelum kita masuk Kaigo lebih dalam, tapi di sini saya cuman awalan dulu ya. Nanti saya akan bahas beberapa part supaya minasan lebih paham mengenai Kaigo. Hai. Ya. Oke, yang pertama Kaigo. Ya, Kaigo wa nan desu ka? Ya, Kaigo itu kan artinya perawat lansia. Ya, itu apa sih sebenarnya Kaigo? Yes, Hai. Menurut kalian apa itu Kaigo? Betul, perawat lansia. Tapi apakah hanya merawat lansia saja? Nah, jawabannya ada di sini, minasan. So, desu ne. Kaigo wa nan desu ka? Ya. Kalau kita baca di sini ya, hitsuyou na kata o osewa shitari tetsudattari suru hito desu. Jadi kalau kita artikan dari belakang, orang yang membantu, merawat, orang yang membutuhkan. Tokuni terutama. Nah, ada koureisha, apa? Lansia, betul. Kemudian ada shogaisha. Ya, shogaisha di sini tuh artinya disabilitas, orang dengan gangguan. Kemudian ada byonin, orang sakit. Kemudian ada nichijou seikatsu de kaigo ga hitsuyou na hito, yang artinya orang yang membutuhkan bantuan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu tugas dari Kaigo, yes, Jadi Kaigo itu nggak cuma merawat lansia saja minasanya. Jadi bisa merawat orang yang disabilitas, orang yang sakit, dan orang yang membutuhkan perawatan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjut lagi, Kaigo no shigoto, pekerjaan Kaigo itu ngapain aja sih? Kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa itu Kaigo, sekarang tugasnya ngapain sih Kaigo? Apakah cuma bantu-bantu aja? Nah, ayo kita bahas. Oke, Kaigo no shigoto, ya, pekerjaan Kaigo ya. Yang paling utama adalah ini ya minasan ya, nichijou seikatsu de kaijo suru, berarti membantu di kehidupan sehari-hari atau ADL, activity daily of life. Contohnya apa? Mandi, makan, ke toilet, Hai. Itu adalah aktivitas sehari-hari. Itu tugas utamanya, membantu orang-orang yang nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Kemudian selain membantu orang yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, Kaigo shi juga itu adalah tugasnya kiroku, Kiroku artinya apa? Mencatat. Betul ya. Jadi tugasnya Kaigo shi itu ya, selain tadi membantu-bantu juga ada mencatat. Mencatat apa sih? Ya, kejadian apapun ya, entah kejadian di panti, kejadian pada lansia, itu ada yang namanya kiroku, catatan ya. Nah, dari catatan itu nanti kita bisa tahu perkembangan lansia seperti apa, keadaan lansia seperti apa, untuk pelaporan seperti apa, nanti pakainya catatan. Jadi masing-masing panti itu atau shisetsu ya, itu punya formnya sendiri-sendiri untuk catatan. Nah, kita boleh kok catatan pakai catatan pribadi ya di noto atau kak, nanti kita tinggal ubah aja. Yang kedua ada apa ini? Jiko hokoku ya, pelaporan kecelakaan. Betul pelaporan kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan kita catat, contohnya apa ya? Tadi mungkin ada lansia terjatuh, lansia terpeleset ya, dan lansia tersedak. Itu contohnya. Kemudian ada apa? Bawahnya iarihato, Iarihato itu artinya minasan itu near miss. Jadi itu hampir terjadinya kecelakaan tapi tidak terjadi. Nah, itu paham ya. Dan hokoku, contoh
ada lansia mau jatuh, tapi kita lihat, nah kita langsung bantuin lansia tersebut dan akhirnya nggak jatuh. Oh, penyebabnya apa? Mungkin gara-gara kursi rodanya bergerak, tidak direm. Nah itu. Kalau jiko kan sudah terjadi kecelakaan. Kalau ini hampir terjadi tetapi kita sempat mengantisipasinya sehingga tidak terjadi hal tersebut. Nah itu Hiyari Hato. Itu contohnya. Minasang ya. Ini ada Moshiokuri, artinya itu apa? Operan shift atau ganti shift. Jadi panti itu kan 24 jam minasang ya, nggak mungkin ada liburnya ya. Jadi kalau kita mau ganti shift sama rekan kerja berikutnya, ya kita otomatis nulis dong ya apa saja sih yang belum dilakukan oleh kita untuk berikutnya, ataupun dari rekan kerja yang sebelumnya untuk kita. Nah contohnya misalkan tuannya Mada nanti jam 12 malam itu harusnya ganti popok, nah tapi kita jam 10 udah selesai nih, otomatis ditulis dong untuk orang berikutnya. Nah dan sebaliknya, hai kita menerima juga ya catatan operansif dari rekan kerja sebelumnya kita. Hai. Oke. Lanjut. Nah, Shisetsu no surui, jenis panti minasang. Jenis panti. Nah, jenis panti ya. Jadi ada berbagai macam panti minasang di Jepang itu terutama ya. Yang kita harus tahu dulu sebelum kita jadi kaigoshi ya, sebelum kita jadi caregiver itu ada berbagai macam panti. Oke. Namun sebelum kita mengetahui berbagai macam jenis panti, kita perlu pelajari dulu. Ada yang namanya yokaigo atau perawatan ya, keperluan atau kebutuhan perawatan, komennya kebutuhan perawatan. Jadi lansia di Jepang itu dibagi macam levelnya. Ya, soalnya kenapa harus dibagi sih? Ya kalau lansianya tidak perlu dibantu amat ya nggak perlu ke panti dong. Nah itu maksudnya gitu ya minasang ya. Hai. Nah. Yang pertama ada Yokaigo Ichi. Jadi kaigo level 1. Apa sih kondisinya? Yang pertama masih bisa berjalan sendiri atau dengan tongkat. Jadi dia masih sehat ya. Kadang lupa. Nah, kemudian membutuhkan bantuan sebagian aja. Mungkin kayak contoh naik tangga butuh dibantu. Contohnya bisa makan sendiri dia, bisa ke toilet, perlu bantuan mandi. Nah itu karena mandi kan mungkin agak sulit minasangnya. Nah itu contoh kaigo level 1. Jadi dia nggak perlu sampai harus lama di panti deh minasang. Tapi ada juga yang dia di panti. Oke. Yang kedua ada yokaigo ni. Kondisinya gimana sih untuk yang nomor 2 ini, level 2? Kekuatan fisiknya udah mulai menurun nih dibanding yang level 1. Resiko jatuhnya meningkat. Kemudian membutuhkan bantuan lebih sering. Nah, contohnya perlu bantuan berpindah tempat, kadang perlu didampingi ke toilet. Nah, ini jadi dia lebih agak sedikit parah dibanding level 1. Nah, tapi masih oke. Lanjut. Hai. Yokaigo-sang, kaigo level 3. Gimana sih kondisinya? Membutuhkan bantuan dalam sebagian besar aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian biasanya ini jadi syarat utama masuk Tokuyo. Jadi ini biasanya kalau mau masuk panti dengan jangka panjang, nah ini syarat masuknya itu level 3. Kalau level 1 sampai 2 itu biasanya diarahkannya itu untuk kembali pulang ke rumah atau mungkin lebih fokusnya supaya sehat. Contohnya makan perlu dibantu, toilet perlu dibantu, pindah tempat pun perlu bantuan. Kemudian ada kaigo level 4, yokaigoyong. Kondisinya ketergantungannya tinggi. Ya, contohnya sulit berjalan. Nah, ini udah sulit banget jalan ya. Banyak menggunakan kursi roda. Nah, membutuhkan bantuan hampir sepanjang hari. Itu level 4. Berarti lebih parah di level 3. Terakhir yokaigo gobang. Kaigo level 5. Ini kondisinya ketergantungan total. Contohnya orang-orang dengan tirah baring atau neta kiri. Tidak bisa makan sendiri, tidak bisa ke toilet sendiri, tidak bisa berpindah tempat sendiri. Jadi full bantuan minasang. Perlu bantuan 24 jam, pengawasan terus menerus. So, ini ada contoh gambar ya. Ya minasang ya. Level 1, ya level 2, ya level 3, level 4 dan level 5. Nah, itu untuk lansia. Nah, saya mau tanya, kira-kira lansia itu
bisa dibilang lansia itu kira-kira umur berapa sih? Nah mungkin ada yang bilang 60, 70, 80. So desne, sebenarnya lansia di Jepang itu bisa kita sebut lansia itu ketika sudah berumur 65 tahun. Jadi ketika sudah berumur 65 tahun, lansia itu baru boleh masuk ke panti minasang. Ya, baru boleh masuk panti. Desne. Nah, tapi ada kalanya lansia sebelum 65 tahun itu boleh masuk panti loh, dengan catatan atau dengan syarat mungkin sebelum 65 dia emang perlu bantuan, atau setelah umur 65 contohnya 70 tahun dia baru masuk panti. Nah, karena apa? Mungkin di usia 65 dia masih sehat, bugar dan sebagainya. Jadi itu untuk acuannya saja 65 tahun minasang. Oke, lanjut. Jadi kita setelah tadi sudah tahu mengenai beberapa level lansia, ada 1 sampai 5. Sekarang lanjut ke tentang tata ruang dan cara hidupnya penghuni. Jadi kita sebelum masuk ke berbagai macam panti, kita juga tahu ya ada tata ruang dan cara hidup penghuninya. Yang pertama itu ada Juraigata sama Unitogata. Nah, itu bentuknya minasangnya. Yang pertama ada Juraigata. Misalnya Juraigata. Ciri-cirinya gimana nih? Kamar isinya itu beberapa penghuni, 2 sampai 4 orang atau lebih. Jadi satu kamar itu bisa berisi 4 orang. Misalnya ruang makan dan ruang bersama digunakan banyak penghuni. Jadi kayak ya hidup di asrama gitu kan ya, satu kamar isinya 4 bed, kemudian shogudonya barengan, kemudian ruang makannya juga bareng, kemudian intinya banyak yang dilakukan bareng-bareng atau bersama. Caregiver menangani banyak penghuni sekaligus. So mungkin satu caregiver bisa 10 ya, 5 sampai 10 lansia atau kalisnya. Kelebihannya apa? Biar lebih murah, jelas. Kenapa? Ya, satu kamar isinya 4 orang, bahkan mungkin lebih murah dong. Lebih mudah mengawasi banyak penghuninya. Betul, kekurangannya apa? Privasi lebih sedikit. Satu kamar bayangin ada 4 atau mungkin 6 orang, privasinya kurang jelas. Suasana lebih ramai. Nah biasanya kan ada orang-orang juga yang nggak terlalu suka ramai, itu untuk Juraigata. Lanjut ada Unitogata, Unitogata. Nah ciri-cirinya yang pertama apa? Nah biasanya kamarnya itu pribadi, koshitsu itu kamar pribadi. Sekitar 10 penghuni membentuk satu unit kecil, jadi satu kamar 1 orang gitulah maksudnya minasang ya. Dan ada ruang makan dan ruang keluarga khusus untuk unit tersebut. Jadi kalau ada keluarga mau berkunjung, nah nanti ke ruangan tersebut minasang. Nah konsepnya ini ya ini katei tekina kankyo. Kata itu kan rumah minasang ya. Kankyo itu adanya lingkungan, jadi dibuat seperti lingkungan di rumah. Kalau yang Juraigata kan seperti di asrama, bareng-bareng atau bersama, hidup bersama. Tapi kalau Unitogata ini dibuat seperti di rumah, lebih privacy ya, lebih terasa banget kalau ada kumpul keluarganya. Kelebihannya privasi lebih terjaga, betul, karena satu kamar 1 orang. Hubungan dengan caregiver dan penghuni lebih dekat, betul. Kalau tadi kan mungkin bersama-sama ya, jadi mungkin satu caregiver bisa 5 sampai 10 orang. Kalau ini kan satu caregiver 1-2 orang saja, jadi lebih dekat, lebih intens. Cocok untuk penghuni dengan demensia. Ya, kenapa? Karena biasanya demensia itu kan banyak gejala-gejala yang sulit diatur minasang. Nanti kita akan bahas ya untuk demensia. Nah, intinya demensia itu pikun. Nah, itu kita nggak boleh asal-asal mindah barang minasang. Kemudian ada perlakuan khusus yang perlu kita terapkan untuk pengidap demensia. Kekurangannya apa? Biaya lebih mahal, betul, Hai. Lanjut lagi minasang. Ini sudah masuk ke Tokubetsu Yogo Rojing. Ini jenis-jenis panti minasang, jenis-jenis panti ya. Tokubetsu Yogo Rojing Homu atau singkatannya Tokuyo. Nah, sering banget nih Tokuyo. Tokuyo itu apa sih? Yang pertama itu panti namun dikelola oleh
Shakai Fuku Shi Hojing atau Badan Hukum Kesejahteraan Sosial. Nah, biasanya badan hukum ini itu diawasi oleh pemerintah. Yang mana kalau kita sebut dengan gampang ini, intinya Tokuyo itu versi pemerintah. Shisetsunya punya pemerintah. Kenapa? Meskipun mereka dikelola oleh badan hukum, tapi diawasi oleh pemerintah juga. Nah, dikelola juga oleh pemerintah. Nah, makanya Tokuyo sering disebut pantinya pemerintah. Nah, gitu ya. Biaya relatif lebih murah. Jelas, desne. Kemudian ada daftar tunggu di banyak daerah. Maksudnya gimana? Ya, contoh gini. Kalau mau masuk Tokuyo, itu biasanya nunggu dulu minasang. Kenapa? Karena tadi lebih murah. Contoh gini. Di Tokuyo Shisetsu A, ya itu Tokuyo misalkan ya, Shisetsu A ini penunggunya ini penuh, udah maksimal 100 orang. Nah, karena pengunjungnya penuh, kita harus nunggu dulu kalau masuk panti itu. Nah, itu minasang, nunggu ya sampai pengunjungnya berkurang. Jelas, makanya ada keterangan ada daftar tunggu di banyak daerah. Banyak banget yang nunggu supaya masuk. Kenapa ya? Karena biayanya relatif lebih murah. Kemudian untuk lansia dengan kebutuhan keperawatan tinggi, yaitu 3-5. Tadi sudah belajar minasang ya. Biasanya level 3 itu syarat untuk masuk Tokuyo. Sampai level 5 masih ingat ya, 3 itu udah lumayan berat. Ya, udah pakai kursi roda dan sebagainya. Kalau 4 sering pakai kursi roda, dan nomor 5 itu lebih ke netakiri atau tidak baring. Bukan fasilitas yang mencari keuntungan. Nah, jadi ya berbasisnya lebih ke menolong minasang, desne. Nah, ini contoh-contoh gambar Shisetsu yang Tokuyo, desne. Hai. Lanjut lagi. Nah, ini ada Yuryo Jinhomu. Ya, atau Yuryo Jinhomu atau Yuryo biasanya. Yuryo kan artinya itu kan berbayar. Ini kanji ada, ari, dan hyo-nya lagi ryoking. Rojing itu lansia, homu itu rumah lansia berbayar. Kalau berbayar biasanya dikelola oleh swasta, panti yang dikelola oleh perusahaan swasta. Betul sekali minasang. Dari segi fasilitas pasti bagus minasang. Programnya itu aktivitasnya lebih banyak dibanding yang Tokuyo. Contohnya apa? Rekreasi toka. Ya, desne. Tidak banyak daftar tunggu. Ya, kenapa? Karena mahal, otomatis ya kita lebih banyak pilihannya. Oh, saya mau masuk Yuryo Rojing Homu yang ini, saya mau masuk yang sebelah ini. Nah, pilihannya lebih banyak. Nah, ini dibandingkan Tokuyo. Karena Tokuyo itu lebih kita nunggu dulu. Nah, lansia dengan keadaan yang bervariasi bisa 1-5. Mahal, betul. Karena apa? Orientasinya bisnis. Ya, karena milik swasta. Jelas, ini contoh gambar ya Shisetsu yang Yuryo. Nah, ini juga lihat ya, satu kamar satu. Kelihatan mahal. Yang ketiga ada Kaigo Rojing Hokeng Shisetsu. Kaigo Rojing Hokeng Shisetsu atau biasa disingkatnya Rokeng atau Rokeng. Nah, Rokeng ini dikelola oleh yayasan atau badan hukum medis. Intinya organisasi kesehatan. Itu. Kemudian lansia yang baru pulih dari sakit atau dirawat dari rumah sakit. Nah, jadi bukan emang benar-benar lansia yang nggak kenapa-napa gitu kan ya. Nah, kalau ini biasanya lansianya baru pulih dari sakit atau dirawat. Jadi dia mungkin contohnya habis kecelakaan toka, kemudian dia harus menjalani rehabilitasi. Nah, ini cocok banget yang masuk Rokeng. Berfokus ke pengguna yang ingin kembali ke rumah. Betul, karena apa? Lebih fokusnya ke rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi lebih diutamakan, jelas ya. Kemudian bersifatnya sementara, pengguna tidak tetap. Jadi mungkin kalau sudah selesai rehabilitasinya
dia pulang terus masuk lagi, pulang masuk lagi. Berbanding terbalik dengan tadi ya Tokuyo atau Yuryo. Kalau Tokuyo Yuryo itu pasti udah tinggal lama tetap sampai meninggal. Yes, nih. Lansia dari level 1 sampai 5. Kenapa? Ya karena tadi kan fokusnya ke yang baru pulih dari sakit atau setelah dirawat dari rumah sakit. Yes, nih. Nah, ini contohnya lebih banyak rehabilitasinya minasang ya. Yes, nih. Hai. Lanjut. Ada Kaigo Ryoing. Kaigo Ryoing. Nah, yes, nih. Nah, kalau yang ini dikelola oleh rumah sakit. Ya. Biasanya ini adanya di dalam rumah sakit atau berbentuk ala-ala rumah sakit gitu minasang. Berfokus untuk lansia yang membutuhkan keperawatan medis. Jadi lansia-lansia yang banyak mungkin penyakit komplikasinya. Nih. Dukungan medis lebih baik dan kuat. Jelas. Lingkungan lebih mirip seperti rumah sakit, betul kan ya? Terus aktivitas sosial lebih sedikit karena fokusnya ke perawatan minasangnya. Lansia dari level 1 sampai 5 selain level melihat juga kebutuhan medisnya. Jadi misalkan dia level 1 nih, padahal ya dia masih kelihatan sehat, tapi dari segi medis dia kurang, punya penyakit tertentu. Nah, itu bisa masuk Kaigo Ryoing disini. Ini contoh gambar dari Kaigo Ryoing disini minasangnya. Lebih banyak perawat medisnya minasangnya. Lanjut. Oke, ada grup home atau grup home dikelola oleh swasta ataupun pemerintah ataupun yayasan medis. Jadi intinya tergantung grup home-nya sendiri minasang. Satu unit berisi 5 sampai 10 pengguna. Nah, karena ini biasanya bentuknya rumah, model rumah minasang kayak gini minasang. Nah, hidup bersama seperti keluarga ya. Biasanya pengguna yang mengidap demensia atau ninjiso, betul, misalnya pengguna kebanyakan mandiri 1 sampai level 3. Terus gimana kalau misalkan 3 ke atas, misalkan gimana? Ya pasti maksudnya Tokuyo. Ada staf yang memantau. Nah, ini ya. Jadi mereka benar-benar kayak keluarga minasang di rumah, ya hidup di dalam rumah gitu kan ya. Nah, makanya 1 sampai 3 levelnya. Kalau parah ya dilempar ke Tokuyo bisa minasang. Hai. Nah, sekarang kita masuk ke Kaigo Sabizu no Shurui atau jenis pelayanan Kaigo. Kalau tadi kan panti, jenis-jenis panti. Sekarang kita masuk ke pelayanan pantinya apa saja sih minasang. Lanjut. Oke, yang pertama ya ini ada Zaitaku Sabizu atau pelayanan rumah minasang. Jadi ini panti datang ke rumah ya. Yang pertama ada Homong Kaigo. Jadi ya Kaigo-nya ini atau perawatan lansia ini datang ke rumah minasang. Ya dari mulai masak, nyuci, beres-beres, bersih-bersih itu dilakukan semua oleh Kaigo Shi di rumahnya pengguna. Ingat ya, ke rumahnya pengguna. Namanya Homong Kaigo. Yang kedua ada Homong Kanggo. Ya, kalau Kaigo itu perawat lansia, kalau Kanggo perawat medis. Berarti perawat medisnya datang ke rumahnya si lansia. Terus nih. Dan ini bukan job desk kita, karena job desknya kita kan lebih ke Kaigo. Lanjut lagi ada Homong Nyuyoku. Nyuyoku itu artinya apa? Mandi. Jadi ya kunjungan untuk mandi. Kok bisa? Betul. Biasanya untuk yang seperti ini punya cash ya, lansianya ini tidak bisa melakukannya sendiri atau butuh bantuan ketika harus mandi. Contohnya mungkin lansia-lansia yang meta kiri atau tirah baring, atau mungkin rumahnya tidak ada bak mandi. Mungkin saja, walaupun di Jepang pasti ada bak mandinya. Nah itu ya. Terakhir ada Homong Rihabiri atau kunjungan rehabilitasi. Biasanya ahli-ahli terapis yang berkunjung ke rumahnya si lansia. Hai, itu namanya Zaitaku Sabis atau pelayanan ke rumahnya lansia. Lanjut.
ada Suso Sabizu atau pelayanan sementara. Yang namanya sementara berarti kan tidak terus menerus Minasang ya. Ya, ada Desabizu. Nah, Desabizu. Nah, ini ya dia pulang pergi Minasang. Jadi berangkat pagi, pulang sore. Kayak sekolah gitu ya Minasang ya. Nah, dia ikutnya apa? Rekreasi, makan, mandi. Kalau udah selesai dia baru boleh pulang. Jadi kayak penitipan gitu Minasang ya. Mungkin keluarganya kerja atau mungkin ada urusan lain. Ya, jadi dia titipin tuh. Lansianya dibawa tuh pagi datang tuh ya. Sini ikutin acaranya di panti tersebut. Kemudian kalau sudah selesai, sore-sore dia pulang. Begitu. Minasang. Kayak belajar kayak sekolah gitu ya, kayak kerja. Di Sabizu atau day service bahasanya kita. Yang kedua ada daycare atau daycare. Nah, karena daycare ini berfokusnya kepada apa? Keperawatan atau rehabilitasi. Jadi mungkin berangkat pagi pulang sore sama seperti desa bis, cuman fokusnya ke rehabilitasi. Jadi untuk rekreasinya itu mungkin lebih sedikit nih Minasang ya, tapi fokusnya ke rehabilitasi. Namanya Suso Sabizu atau pelayanan sementara. Lanjut. Nah, ini ada Tangki Nyusho Sabizu. Tangki itu artinya sebentar Minasang ya. Nyusho itu tadi ya tinggal ya masuk ya. Sabizu pelayanan. Jadi pelayanan tinggal sementara. Ada yang namanya short stay atau short stay, tinggal sementara. Jadi mungkin bisa seminggu atau hanya sebulan saja tinggal di panti. Biasanya tadi ya untuk mungkin keluarganya karena ada urusan pekerjaan atau mungkin keluarganya pergi keluar kota dan sebagainya. Jadi dia ditinggal ya, lansianya tinggalnya cuman sementara saja, short stay namanya. Lanjut. Nah, ini ada Nyusho Sabizu atau pelayanan tinggal. Nah, tinggal ya sampai dia meninggal gitu kan ya. Sampai seterusnya boleh bisa lah ya gitu. Tinggal lama lah kalau kita bahasa tinggal lama. Yang pertama ada Tokuyo. Tadi ya sudah paham ya Tokuyo ya, itu dari level 3 sampai level 5 dikelola oleh pemerintah. Dan ada Rokeng ya. Ini fokusnya ke rehabilitasi. Biasanya ini fokusnya itu tujuannya itu supaya bisa pulang ke rumah. Dan ada Kaigo Iryoing, tadi juga sempat dibahas Minasang ya. Ala rumah sakit ya, pantinya tapi lebih ke rumah sakit, fokusnya ke perawatan medis. Ada grup home, tadi juga sempat dibahas ya Minasang. Grup home dibuat kayak keluarga itu ya, sama-sama biasanya untuk pengidap demensia. Hai. Nah, mungkin ini bukan termasuk dari pelayanan ya panti, tapi ini tambahan aja Minasang ya. Beberapa panti itu ada yang menyediakan pelayanan seperti ini Minasang, yaitu Seikatsu Shieng Sabizu. Apa artinya? Sabizu pelayanan, Shieng itu kan dukungan kemandirian, Seikatsu untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Fukushi Yogu Taiyo. Fukushi Yogu itu artinya alat kesejahteraan. Taiyo itu artinya peminjaman, rental, rental. Jadi itu artinya peminjaman alat kesejahteraan. Contohnya apa yang dipinjami? Nah, ini contohnya ada kuruma isu, bed, ada sliding bodo, ada idoyo lifto, bahkan mungkin ada alat-alat seperti ini hokoki dan suwe dan sebagainya, Minasang tesuri dan sebagainya. Ya, itu bisa dipinjami. Kok bisa dipinjami? Ya karena untuk membelinya itu mahal Minasang, misalnya mahal, jadi bisa dipinjami. Yang kedua ada Tokutei Fuku Shiogu Hanbai. Jadi kata Tokutei aja ya, Tokutei itu artinya spesial. Fuku Shiogu sama ya, alat kesejahteraan, dan Hanbai. Hanbai ini apa artinya? Penjualan. Jadi menjual alat kesejahteraan yang spesial. Kok bisa spesial? Nah, ini contohnya apa nih? Ini ada benza, ada toilet portable, ada mungkin bak mandi dan sebagainya. Kenapa spesial? Biasanya alat-alat ini yang
langsung bersentuhan dengan tubuh kita minasang. Nah kalau alat ini kan mungkin nggak langsung ya, jadi mungkin bisa pakai baju dialasi ini kan, tapi kalau ini langsung bersentuhan dengan tubuh kita, yang mana kalau kita rental itu kayaknya agak gimana gitu, makanya lebih baik beli karena langsung bersentuhan dengan tubuh kita ya. Ini kan ada benza ya, ada bak mandi dan sebagainya gitu minasang ya. Terakhir ada Gyutaku Kaishu ya, atau modifikasi rumah. Nah contohnya apa modifikasi rumah? Rumahnya lansia atau pengguna itu bisa dimodifikasi dengan cara apa? Mungkin dipasangi tesuri toka, dipasangi seroput toka, atau mungkin anti licin, pintunya digeser, toiletnya mungkin diubah, dan mungkin pintunya juga diubah dan sebagainya. Jadi memodifikasi supaya lansia bisa lebih mudah hidup di rumah. Nah itu saja minasang desne untuk penjelasan kali ini. Nanti bersambung seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kaigo bisa tanyakan langsung ke sensei. Nanti saya akan buat beberapa part supaya minasang lebih paham dan lebih mengerti mengenai kaigo. Kita saling sharing saja minasangnya. Kalau minasang ada juga ilmu mengenai kaigo lebih banyak, boleh banget share ke sensei juga. Hai, untuk sekian terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.